Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel, Vini Time. Oke, senang sekali masih bisa berbagi informasi tentang pajak kepada sobat pajak. Pastinya saya di sini itu untuk berbagi informasi, berbagi ilmu, sharing kepada teman-teman. Karena saya pernah berada di posisi kalian yang nggak tahu pajak dan bingung mau bertanya kepada siapa. Ya, semoga informasi kali ini bisa bermanfaat buat sobat pajak semuanya. Oke, kali ini saya mau bahas tentang program pengungkapan sukarela atau PPS atau yang lebih familiar disebut tax amnesty. Ya. Jadi sebenarnya tax amnesty itu sudah dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 sampai nanti 31 Juni 2022. Ya. Jadi kurang beberapa hari lagi ya. Jadi saya memberikan informasi tentang PPS di kesempatan terakhir ini. Semoga bermanfaat dan bisa menyelesaikan kegalauan sobat pajak. Oke, langsung saja kita belajar. Pembahasan kali ini terkait PPS di kesempatan terakhir. Ya, mungkin banyak sebagian dari sobat pajak masih bingung mau mengikuti PPS atau SPT pembetulan nih, gitu ya. Kan kalau ikut PPS pajaknya besar nih ya, mulai 12% sampai 18%. Tapi kalau di SPT pembetulan kan mulainya dari 5%, 15% dan seterusnya. Begitu. Terus mau pilih yang mana ini Kak sebaiknya, gitu ya? Ya, jadi dilihat dari penghasilan terlebih dahulu ini ya. Jadi kalau penghasilannya sudah dipotong pajak, ya, jadi kadang kan ada seseorang yang punya penghasilan dari sumber A, sumber B, dan sumber C. Jika ketiga sumber penghasilan tersebut sudah Anda akui, sudah Anda laporkan di SPT secara jujur, ya, namun Anda belum mencantumkan harta secara benar, secara jujur, maka sebaiknya pilih SPT pembetulan, gitu ya. Kenapa SPT pembetulan, Kak? Iya, karena penghasilannya sudah penghasilannya sudah dibayarkan pajaknya, jadi nggak apa-apa dong Anda melaporkan harta yang banyak pun nggak apa-apa karena sinkron, gitu ya. Jadi antara harta yang dicantumkan pun juga harus sinkron antara penghasilan yang Anda terima. Anda punya penghasilan dari A, B, C totalnya 3 miliar. Kemudian Anda mencantumkan harta misalkan 2 miliar. Itu masih masuk akal, gitu ya. Misalkan beli mobil, beli rumah totalnya misalkan 2 miliar penambahan hartanya ya. Itu masih logis. Tapi ketika penghasilan Anda 3 miliar gitu ya, kemudian Anda mencantumkan harta 3 miliar, itu yang baru aneh. Apakah dari penghasilan tersebut Anda nggak pengen gitu ya, nggak butuh biaya hidup untuk makan, untuk beli pakaian, untuk ya keperluan pendidikan seperti itu ya. Jadi antara penghasilan harus sinkron dengan harta dan biaya hidup. Jika penghasilannya sudah dilaporkan secara jujur, sudah dibayar pajaknya, maka pilih SPT pembetulan. Meskipun ada harta yang memang Anda lupa atau mungkin sengaja tidak dilaporkan karena takut gitu ya, maka pilih SPT pembetulan. Oke, kemudian mungkin kalian juga punya pertanyaan seperti ini. Kak, ketika ada penghasilan yang memang belum dilaporkan di SPT, apakah jalan satu-satunya kita harus ikut PPS? Bisa dua opsi sebenarnya ya, bisa ikut PPS, bisa ikut SPT pembetulan. Kenapa? Karena kita juga bisa melihat dari manajemen pajaknya. Ya. Kalau di PPS pajaknya minimal 12%, yaitu untuk PPS kebijakan 2 gitu ya. Tapi kalau kita membuat SPT pembetulan dari penghasilan kita dimulai dari tarif 5%, 15%, dan seterusnya. Nah kan kalau misalkan kita masih menggunakan tarif yang 5%, 15% gitu kan masih menguntungkan ya kalau 5%, 15%. Kalau di PPS ada 12, 14, 18% ya. Jadi Anda bisa memilih mana nih kira-kira yang lebih menguntungkan kalau melaporkan, kalau ternyata
dari penghasilan Anda sudah sampai ke tarif 30% gitu ya, berarti kan lebih besar toh pajak yang dibayarkan di SPT pembetulan. Ya, maka Anda lebih baik memilih di PPS saja, di mana tarifnya hanya 14% gitu ya. Memang ada variatif, Anda bisa baca sendiri tarif mana yang mungkin sesuai dengan penghasilan Anda gitu ya. Ya, jadi lebih di minutes aja, pilih yang mana. Intinya bisa pilih salah satu, mau yang SPT pembetulan atau yang PPS ya. Jadi diatur pajak yang mungkin lebih ringan bagi sobat pajak yang mana. Ya. Jadi pada intinya, meskipun ketika Anda buat SPT pembetulan bukan berarti terus tidak bayar pajak gitu ya. Di SPT pembetulan tetap bisa SPT-nya nihil, bisa juga kurang bayar pajak, bisa juga lebih bayar pajaknya. Ya, so ketika Anda ingin melaporkan di SPT pembetulan atas penghasilan Anda yang memang belum dilaporkan, maka bisa timbul yaitu pajak kurang bayar. Tapi tetap ya, ketika Anda dapat penghasilan dari perusahaan lain dipotong pajak, itu menjadi bukti penghasilan kalian, dan ketika dipotong pajak itu juga menjadi bukti pemotongan pajaknya ya. Jadi intinya bukan berarti ketika Anda bekerja sudah dipotong pajak terus selesai, enggak ya. Anda harus melaporkan di SPT tahunannya, dan dari SPT tahunannya akan dilihat lagi. Kalau memang penghasilanmu dari satu sumber penghasilan saja, oke, aman gitu ya. Jadi tidak dipotong pajak lagi. Tapi ketika penghasilanmu dari beberapa sumber, dari sumber A, sumber B, sumber C, ketika digabungkan, memang dari A, B, C sudah dipotong pajak. Tarifnya 5% semua. Tapi ketika digabung, tarifnya akan menjadi 15% ya, dan bisa lebih besar dari itu. Nah, maka dari itu ada pajak kurang bayarnya ya. Jadi jangan berpikir sudah bayar pajak selesai, enggak, tetap ada pajak penghasilan dari SPT tahunannya. Oke. Pada intinya antara PPS dan SPT pembetulan itu yang dilaporkan berbeda ya. Kalau di SPT pembetulan itu dilihat dari penghasilan ya, yang ditekankan adalah penghasilannya, sedangkan kalau di PPS itu yang dilihat, yang dilaporkan adalah hartanya, begitu. Karena ketika harta belum dilaporkan berarti ada penghasilan yang disembunyikan, maka yang dilaporkan hartanya, yang dikenakan pajak juga hartanya. Ya, itu perbedaan pemahaman. Ya, pada intinya itu Anda bisa milih PPS atau SPT pembetulan. Jadi tidak usah takut terhadap pajak. Ketika Anda paham pajak itu akan menjadi mudah. Maka dari itu, yuk belajar pajak, yuk melek pajak. Oke, terima kasih atas penjelasan saya hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Terima kasih sudah like dan subscribe video saya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.